Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini akan membahas materi yang kedua tentang protein dengan judul peptida. Pada pertemuan kita yang sebelumnya, mudah-mudahan telah dipahami bahwa suatu protein sebagai makromolekul, molekul besar penyusun tubuh makhluk hidup yang membentuk hampir keseluruhan struktur tubuh manusia, termasuk juga hewan. Molekul penyusunnya itu yang sederhana atau monomernya disebut dengan istilah asam amino. Sesuai dengan namanya, asam amino itu merupakan monomer penyusun protein yang terdiri atas ini, sesuai dengan definisi ya, satu atom C pusat mengikat gugus 4 yaitu amina, yaitu karboksil, amina, hidrogen, dan rantai samping, di mana semua asam amino itu memiliki struktur yang sama polanya, yang berbeda hanya rantai sampingnya. Jadi saya ulang, memiliki satu atom C pusat mengikat 4 gugus karboksil, amina, hidrogen, dan rantai samping. Diharapkan untuk mudahnya menggambar struktur asam amino, gambarlah teratur, C-nya di tengah, di pusat, kanan COOH atau kiri dan kiri NH2 atau NH3+. Boleh dibuat ionnya atau COO- atau COH sama saja, atau di sini NH2 atau NH3+, itu sama saja. Dari 20 asam amino ini kita sudah pelajari di materi sebelumnya, di mana bedanya hanya rantai sampingnya yang kemudian bisa kita klasifikasikan ke dalam 7 golongan besar. Yang pertama misalnya alifatik, ini yang hidrokarbon rantai terbuka ya, yang rantai terbuka, dan hidrokarbon C dengan H saja. Berarti termasuk ini hidrogen, CH3, kemudian ini masih termasuk, ini masih termasuk karena masih rantai terbuka dan C dengan H. Ini masih termasuk di dalamnya methionin. Apakah masih termasuk? Bukan ya, karena dia sudah punya S, sudah bukan hidrokarbon alifatik. Berarti yang termasuk dalamnya ini 5: glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan tambahannya ini prolin ya. Lalu klasifikasi yang kedua yang aromatik, ini ciri-cirinya ada bensen di R-nya ya. Lalu yang hidroksi yang ada OH-nya di rantai sampingnya. Yang mana ada OH-nya ini serin, lagi ini bukan cuma serin ya. Kemudian yang punya gugus sulfur tadi methionin dengan sistein, yang amida yang CONH2 ini. Terus yang asam yang di gugusnya ada COH-nya, COH. Yang basa di gugusnya itu ada NNE. Ya. Jadi kita bisa bedakan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Untuk pertemuan hari ini kita akan memahami bahwa asam amino itu strukturnya akan bergabung satu sama lain membentuk struktur protein hingga dicontohkan dalam bentuk menjadi otot manusia. Jadi tahapannya dari asam amino lalu kemudian berubah menjadi yang lebih besar, yaitu pertemuan hari ini tentang peptida. Kita akan bahas apa itu peptida dan contoh-contoh dari suatu peptida. Jika ada pertanyaan apa itu peptida, maka kalian bisa jawab seperti ini ya. Dia adalah gabungan atau kondensasi dua molekul asam amino atau lebih. Di dua asam amino atau lebih saling berikatan satu sama lain. Kalau di karbohidrat ya mono disakarid menjadi disakarida. Dari mana pembentukannya? Yaitu dari COOH atau gugus karboksil dari asam amino pertama dengan gugus amina dari asam amino kedua. Ini kita contohkan ibaratnya ada dua asam amino, ini asam amino 1 dan ini asam amino kedua. Interaksinya di mana ini? Karboksil dari asam amino pertama
berinteraksi dengan gugus amina pada asam amino kedua. Makanya disarankan untuk memudahkan penggambaran, disarankan selalu COH-nya buat kanan, aminanya buat di kiri, agar mudah untuk menggambar penggabungannya menjadi peptida. Jadi fokusnya ke sini karena yang lain itu tidak mempengaruhi terhadap reaksi kondensasi atau penggabungan menjadi peptida. Ini ya. Yang berinteraksi itu perhatikan saja tuh COOH ini, OH-nya akan lepas bersama dengan 1H dari N. Ya. Itu sebenarnya reaksinya itu reaksi dari pengkondensasi. Jadi supaya gampang dibuat begini saja. Jadi kalian fokusnya ke pelepasan H2O-nya saja. Jika H2O-nya sudah lepas, ini lepas sebagai H2O, maka sisanya sisa gabungkan ya. Kondensasi ya gabungkan. CO-nya sekarang akan terikat dengan N. Nanti jadi seperti ini. CO ini dari CO ya ini. Sedangkan pembentukannya langsung berikatan menjadi NH. Inilah satu struktur yang membentuk satu peptida yang awalnya 2 asam amino bergabung menjadi peptida, yaitu interaksi antara gugus karboksil dari asam amino pertama dengan amina yang ada pada asam amino kedua, hasilnya peptida. Yang mana ikatan peptidanya yang diwarnai kuning ini ya, dan melepaskan 1 molekul air. Ini contoh yang lain, asam amino 1, asam amino kedua, kemudian melepaskan 1 molekul air dan membentuk peptida yang bergabung ini CO NH ini, CO NH. Misalnya nih harusnya nggak ada, hanya 1 lagi nih. Sudah hilang ya. Kenapa? Karena sudah lepas sebagai H2O. Untuk penamaannya disebut dipeptida glisil fenilalanin. Bagaimana penamaannya akan kita bahas. Nih. Untuk penamaannya dinamakan berdasarkan dua suku kata seperti model ini, dipeptida glisil fenilalanin. Kenapa disebut dipeptida? Karena kata pertamanya itu menunjukkan jumlah asam aminonya. Karena tadi ini adalah reaksi pembentukan peptida yang dibentuk dari 2 asam amino, maka namanya dipeptida. Ya, jika 3 asam amino berarti namanya tripeptida dan seterusnya. Kalau 4 tetrapeptida dan seterusnya. Jadi dipeptida itu bukan berarti peptidanya 2, tapi yang dimaksud 2 di sini adalah asam amino penyusunnya. 2 asam amino pembentuknya. Lalu kemudian kata yang kedua itu menunjukkan urutan asam aminonya. Jadi dituliskan secara berurutan asam amino pembentuknya dari terminal kiri ke ujung yang lain, ke terminal kanan. Dan itu dibuat satu kata. Untuk asam amino pertama yang di awal-awal hingga menjelang yang terakhir dirubah menjadi il kecuali yang terakhir. Contoh ini asam amino rantai sampingnya H, berarti ini namanya glisin. Ini tadi glisin ya. Kemudian ini rantai sampingnya berupa CH2 bensen. CH2 bensen itu ini mana ya? Ini fenilalanin, berarti yang bergabung ini glisin dan fenilalanin. Untuk glisinnya dirubah menjadi glisil, sedangkan yang ujung terakhir paling kanan tetap tidak berubah, hanya saja nanti digabungkan glisil ini dan fenilalanin. Kemudian contoh yang lain, jika asam aminonya 3, glisin, valin, dan asam glutamat, berarti kita tulis kata keduanya dengan istilah glisil, valil, asam glutamat. Jadi yang di ujung atau yang ketiga ini enggak dirubah ya. Yang sebelah kiri seberapa banyak pun semua menjadi il. Kalau 5 ya berarti 4-nya itu jadi il, yang paling kanan tidak. Dan ini dibuat berurutan sesuai dengan strukturnya. Kalau awalnya glisin berarti glisil, lalu ini fenilalanin berarti glisil fenilalanin. Nama lengkapnya
dipeptida glisil fenilalanin, atau kalau ini nama lengkapnya menjadi tripeptida glisil valil asam glutamat. Contoh yang lain adalah jika suatu peptida itu dibentuk dari berapa asam amino nih? Kalau di sini tampak 4 ikatan peptidanya. Berarti kalau 4 ikatan peptidanya, asam aminonya ada 5. Nih, ini asam amino pertama, asam amino kedua, ini asam amino ketiga, asam amino keempat, asam amino kelima. Biasa saya sarankan untuk menggambar peptida langsung saja dibuat seperti ini ya, di rantai tengahnya NCC itu asam amino 1, NCC lagi asam amino kedua, NCC lagi asam amino ketiga, NCC asam amino yang berikutnya, dan terus seperti itu bergantung berapa banyak asam amino yang akan digambar. N yang pertama ya selalu berupa NH2 ya atau NH3, tergantung kalau kalian mau bikin ion atau tidak. Kalau netral dari sini bikin NH2 saja. Lalu C yang kedua, urutan yang kedua berarti dia C pusat ya. C yang ketiga, unsur yang ketiga C itu adalah karboksil ya, COH. Namun setelah berikatan peptida menjadi ini. Di CONH ini ikatan peptida. Ini potongannya seperti ini, asam amino 1, asam amino kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Karena ini 5 asam amino, maka namanya pentapeptida. Sisanya urutan asam aminonya CH2OH, berarti ini rantai samping untuk asam amino seril. Kalau H glisin kan ya. Ini CH2 bensen OH itu tirosin. CH3 alanin. Kemudian CH2 CH3 ini leusin. Maka namanya pentapeptida seril glisil tirosil alanil leusin. Jadi 2 suku kata ya. Pentapeptida seril glisil tirosil alanil leusin. Semua yang 4 di sebelah kiri menjadi il, kecuali yang di ujung paling kanan ini tetap leusin, tidak dibuat menjadi il. Pentapeptida seril glisil tirosil alanil leusin. Ya, untuk ini tidak usah dihafal lah ya. Nanti kalaupun ada ulangan-ulangan disiapkan rantai sampingnya. Rantai sampingnya disiapkan, kalian bisa menggambar sendiri asam amino atau menjadi peptida. Selanjutnya akan kita perkenalkan beberapa contoh peptida yang penting. Kita lanjut dulu ke yang peptida kedua, yang paling sering kita dengar. Jadi ada vasopresin, insulin, dan glukagon. Misalnya yang pertama, insulin mungkin kalian dengar sebagai pengatur kadar gula darah gitu ya. Jadi di tubuh kita itu ada protein terlarut berupa peptida yang namanya insulin. Insulin ini merupakan peptida yang kesehariannya disebut hormon pengatur metabolisme karbohidrat. Kerjanya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat grafik ini adalah kadar glukosa dalam tubuh kita diharapkan selalu dalam range normal. Keseharian kita kan orang Indonesia apalagi ya, konsumsi karbohidratnya cukup tinggi, maka ini selayaknya itu gula darah itu naik gitu ya setelah mengkonsumsi sesuatu yang manis atau karbohidrat tinggi. Ini naik. Namun karena di tubuh kita ada insulin, tetap dijaga kadarnya itu harus tetap normal di sekitaran 110 mg per desiliter. Ini kadar 10 cc. Kalau terlalu rendah ya hipoglikemia, berpotensi pingsan gitu ya, bahkan sampai meninggal. Lalu kalau kelebihan dan terus-menerus terjadi, maka namanya hiperglikemia, gula darahnya tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena hormon insulinnya sudah tidak bekerja dengan baik. Di usia muda, insya Allah akan selalu bekerja dengan baik gitu ya, sampai dengan usia 30-40 tahun. Jika pola makan kalian karbohidratnya selalu berlebih di usia muda, maka di usia 40-an ke atas itu akan berpotensi dengan cepat kalian akan menderita diabetes. Maka mulai dari sekarang
atur konsumsi karbohidratnya atau gulanya agar tidak terlalu berlebih ya, supaya nggak diabetes di usia senja. Jika gula darah kita rendah, tinggi, maka insulin itu berperan untuk mengubah gula yang beredar di darah untuk dirombak menjadi cadangan. Jadi kalau tinggi dirubah, ini yang lebih itu dimasukkan sebagai cadangan sehingga tetap normal. Nah, perannya siapa? Perannya insulin, ya. Nah, insulin sendiri itu adalah sudah diteliti dengan detail bahwa itu adalah suatu peptida dengan rangkaian seperti ini struktur peptidanya. Kalau kita lihat, ini gabungan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 asam amino di rantai A-nya. Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, dan 21. 51 rantai asam amino yang terikat satu sama lain membentuk satu struktur insulin yang utuh. Nah, itu contoh peptida. Peptidanya itu yang nyatanya contoh yang betul-betul ada dalam tubuh kita tersusun atas 51 asam amino. Bisa nggak menggambarnya? Bisa. Digambar saja pelan-pelan gitu ya. Mulai dari yang paling ujung. Ini glisin, berarti bikin NCC1N, C, C gitu ya. Gimana buatnya? Bisa nggak di sini? Coba kita buat pakai pen. Ini misalnya glisin ya. N, asam amino 1 ya, N, C, C. Nih. Glisin ya, berarti rantai sampingnya berupa hidrogen. Peptidanya berarti kan kanan ada COH ya, berarti CO, ini sama 1. Lalu asam amino kedua, NCC lagi, N, C, C. Ini rantai sampingnya di mana? Isoleusin. Nah, berarti bikin aja tuh CH. Apa juga sana isoleusin itu? Yang seperti itu dia. CH3. CH2, CH3 contoh ya. Ini kita nggak pakai pen, nggak bisa di pen, pakai mouse dulu terus aja. Nih, dan seterusnya sampai dengan 51 tadi ini. Ini bisa dilengkapi saja bahwa di sini harus ada hidrogen, ini hidrogen juga, ini hidrogen, dan seterusnya. Valin glutamin, ini glutamat, glutamin, sistein, lalu membentuk cabang di sini ya. Sistein dengan sistein, S dengan S-nya itu berikatan membentuk struktur P. Ya, jadi bayangannya jangan terlalu sulit. Itu sebenarnya sama saja dengan menggambar 2 dengan seterusnya. Kalau ini sisa dibuat menjadi lebih panjang, begitu ya. Nanti kita masukkan di tugas untuk latihan menggambar peptida. Lalu yang berikutnya kebalikannya, jika kadar gula darah kita rendah atau misalnya kita puasa atau mungkin tidak ada makanan begitu, kelaparan, maka gula darah kita sangat rendah dari normal. Akibatnya kita loyo gitu ya. Sore-sore kalau puasa atau memang nggak ada makanan, maka yang dirombak itu cadangan yang tadi sudah disimpan oleh insulin dalam bentuk glikogen. Nah, gula otot, gula cadangan itu dirombak oleh peptida yang lain yang namanya glukagon, merubah cadangan itu agar meningkatkan kadar gula darah menjadi gula normal beredar di darah. Ini yang berperan itu adalah hormon glukagon. Nih, jadi glukagon itu antagonisnya lawannya insulin, menaikkan kadar gula di dalam darah. Ini berapa nih urutan asam aminonya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 berarti 29 ini ya. 29 asam amino yang terikat satu sama lain, berarti dia gimana ya,
asam amino membentuk peptida. Jadi mulai dari histidin, serin, glutamin, glisin, treonin, fenilalanin, dan seterusnya berakhir di treonin. Itu 29 asam amino. Susah nggak menggambarnya? Nggak susah. Bisa bikin MCC nya satu-satu. Satu asam amino membentuk ikatan peptida, lalu berlanjut sampai dengan 29. Gampang lah gambarnya. Kemudian yang terakhir ada peptida yang namanya vasopresin. Vasopresin ini juga hormonnya yang mengatur reabsorpsi ginjal. Ginjal itu kalau kita ibaratkan saringan gitu ya. Ibaratnya kalau analis itu sebutnya corong. Ini ibaratnya batas darah kita. Darah itu kan sudah melalui proses metabolisme gitu ya, beragam proses yang ada berlangsung di dalamnya, atau reaksi kimia dalam tubuh namanya metabolisme. Nanti kan konsekuensinya darah ini menghasilkan produk A dan produk B misalnya. Yang A ini diperlukan tubuh, yang B ini tidak diperlukan tubuh untuk dibuang, misalnya amonia, kelebihan air, dan lain-lain. Agar kembali bersih darah kita itu setiap saat selalu melewati ginjal untuk disaring. Saring itulah, ginjal inilah yang menyaring gitu ya. Molekul-molekul yang besar itu akan tertahan oleh saringan ginjal. Apa yang keluar, yang bisa keluar ya ini ya, air bisa keluar, glukosa bisa keluar nggak? Bisa keluar, bisa ya, bisa. Kemudian apalagi yang bisa keluar? Amoniak misalnya, yang bikin pesing di kencing ini bisa keluar, serta bahan-bahan lain yang terlarut dalam air, karena kencing itu isinya paling besar adalah air. Sel-sel darah nggak bisa ya, dia tetap dalam sini karena tersaring. Lalu bahan-bahan yang masih diperlukan tubuh itu, misalnya air atau glukosa, ketika masih diperlukan tubuh akan dinamakan ini mengalami reabsorpsi, ini penyerapan kembali. Bahan-bahan yang masih diperlukan tubuh setelah disaring oleh ginjal akan ditarik kembali oleh tubuh, kecuali sudah tidak diperlukan, misalnya H2O nya memang sudah sangat berlebih, ya berarti saya dikeluarkan. Glukosa ini juga karena ini tetap diperlukan tubuh, harusnya di urin atau di kencing tidak boleh ada glukosa ya, meskipun dia tersaring di ginjal akan diserap kembali. Ini tidak boleh. Kalau ada glukosa di kencing berarti gula darah kita itu sudah sangat berlebih jumlahnya, tidak sanggup lagi dicadangkan. Insulin sudah tidak sanggup. Nah, ini banyak sekali insulin tidak mampu memasukkannya ke gudang, dibuang di kencing. Kalau sudah ada di kencing berarti diabetesnya itu sudah parah ya. Nah, yang mengatur penyerapan kembali itulah ini vasopresin. Vasopresin ini juga adalah peptida. Ini kalau kita lihat asam aminonya ini ya, C pusat, N, C, bukan ya, mana asam aminonya ini? Asam amino, ini asam amino NCC, NCC ya. Ini asam amino 1, misalnya kita cari ujungnya, ini kan glisin ya, ujungnya glisin, berarti asam amino glisinnya mana ya? Glisin, kalau ini tirosin, ini tirosin ini rantai sampingnya CH2 bensen OH. Rantai samping ini terikat ke C pusat, dan C pusat itu mengikat hidrogen, kalau hidrogen tidak dituliskan, dan mengikat amina dan COH. COH ini mengikat peptida yang lain, mengikat amina yang lain. Ini satu asam amino ini. Kalau kita garis, coba kita cek,
Ini asam amino pertama, CH2 bensen OH ini ya. Mana ya? Tirosin. Lalu berikatan dengan peptida yang lain. Ini C pusatnya mengikat NH2 dan CO. Ini rantai sampingnya, berarti ini asam amino kedua. Asam amino kedua. CH2 bensen itu fenilalanin. Lalu CO mengikat lagi asam amino yang berikutnya, ini N, C pusat, CO. Berarti ini asam amino yang ketiga. Ini rantai sampingnya ini CH2, CON, berarti ini glutamin. Kemudian ini rantai asam amino yang berikutnya, C pusat mengikat CO dan NH, dan rantai sampingnya adalah ini asam amino yang berikutnya. Ini asparagin. Lalu berlanjut berikutnya, C pusatnya mengikat N dan CO, ini rantai sampingnya CH2S. Ini asam amino yang ke berikutnya, cysteine. Ini cysteine. Ini juga cysteine. Ini. Lalu ini asam amino yang berikutnya prolin ya. Prolin, arginin, terakhir glisin. Nah ini terpecah ya. Jadi fase present ini juga peptida. Kalau dinamai ya bisa ditulis ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 asam aminonya, berarti namanya nona peptida. Nona peptida bisa diurut: cysteine, tirosil, fenilalanil, glisil, asparagin, cysteine, prolin, arginin, glisin. Nah, ini dua kata. Nona peptida. Itulah struktur peptida yang kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa peptida itu adalah gabungan dari dua asam amino atau lebih. Pada saat dia berkondensasi, maka akan membentuk satu peptida dan melepaskan satu molekul air. Jika ada satu molekul air, berarti ada dua asam amino. Jika ada tiga asam amino berikatan, harusnya akan melepaskan 3 molekul air dan 2 ikatan peptida. Lalu penamaan peptida itu diawali dengan kata jumlah asam aminonya, misalnya 4 berarti tetrapeptida. Kemudian yang berikutnya urutan asam aminonya il, akhirannya tulis lengkap. Terakhir 3 contoh peptida dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam tubuh kita itu ini paling sering kita jumpai insulin, glukagon, dan vasopressin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.